大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。Bab 266-270. On the roof, Ling Tian berdiri dan berkata kepada Ling Chen dan Yu Bingyan, kalian berdua tetap di sini dan mengawasi kami. Ling Jian, kalian berenam akan mengikutiku. Ingat, jangan tinggalkan siapapun dari paviliun pembantaian darah hidup-hidup. Bunuh mereka semua. Biarkan beberapa pasukan kematian besi darah hidup, aku punya kegunaan lain untuk mereka. Jangan sampai keluarga Simen mencoba menyangkal kebenaran. Dia kemudian mengungkapkan senyum licik. Ling Jian dan 5 lainnya mengangguk setuju dan Ling Tian melambaikan tangannya, bunuh. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat keluar dan melintas ke medan perang seperti sambaran petir. Dengan masing-masing kakinya menginjak kepala pasukan kematian besi darah, kepala mereka dengan mudah dihancurkan dengan mengerahkan kibatinnya. Setelah itu, Ling Tian mengacungkan pedangnya, dan sebuah kepala terbang ke langit dengan semburan darah menyembur ke udara. Pada saat yang sama, tangan kiri Ling Tian juga tidak menganggur. Mengirimkan serangan telapak tangan, kekuatan tirani menghancurkan tulang rusuk pasukan kematian besi darah saat dia mendarat di lantai dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Bahkan sebelum dia bisa mencapai lantai, dia sudah mengambil nafas terakhirnya. Ling Jian dan 5 pembunuh lainnya juga melakukan pembantaian tanpa henti seolah-olah mereka sedang mengiris sayuran. Hanya dalam waktu singkat, kepala mulai berguling-guling dengan darah segar di semua tempat. Kedua belah pihak tidak pernah membayangkan bahwa akan ada kekuatan besar lain yang menunggu untuk menyergap mereka. Sekarang pertempuran akan segera berakhir, kedua belah pihak sudah kelelahan dan lelah. Tepat ketika penjaga mereka turun, rombongan penyergap telah membunuh hampir setengah dari pasukan mereka. Simen Buhui telah memperhatikan penampilan Ling Tian sejak awal pertempuran. Untuk Ling Tian mengirim begitu sedikit orang untuk menyergap, bukankah itu sama dengan mencari kematian, bahkan jika pasukan ini memang sangat kuat. Ling Tian akhirnya muncul dan Simen Buhui menghela napas lega. Dia tidak lagi harus gugup menunggu kemunculan Ling Tian. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah Ling Tian muncul, dia benar-benar mulai melakukan pembantaian pada kedua belah pihak. Sepertinya dia bertekad untuk memusnahkan semua orang yang hadir. Simen Buhui langsung terkejut dan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia dengan cepat mundur dengan cepat. Kong Yuanyang lalu berteriak, mau kemana? Mati. Sambil menyerang dengan pedangnya, Simen Buhui dengan cepat memblokir serangan itu dan bertanya, siapa kalian semua? Bukankah kalian anak buah Ling Tian? Sementara itu adalah sebuah pertanyaan, Simen Buhui sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Pada saat ini, ahli nomor 1 dari keluarga Simen ini hampir berteriak. Setelah kehilangan lebih dari setengah elit mereka dengan sukses tepat di depan mereka, mereka menyadari bahwa orang-orang yang mereka lawan tidak ada hubungannya dengan orang yang ingin mereka bunuh. Selain itu, kemungkinan besar mereka berada di pihak yang sama. Lagi pula, musuh-musuh adalah temanku. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan membantu orang yang ingin dia bunuh. Kong Yuanyang kemudian menjawab dengan penuh kebencian, jangan bicara omong kosong dan berikan hidupku. Simen Buhui dengan cepat berkata, kesalahpahaman. Ini salah paham. Kita berdua telah dibodohi. Lihat, saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke Ling Tian. Kong Yuanyang takut itu hanyalah siasat Simen Buhui. Dengan pedangnya masih mengarah ke Simen Buhui, dia berbalik untuk melihatnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa anak buahnya hampir semuanya mati dengan hanya sedikit dari mereka yang bertahan di sana dengan menyedihkan. Namun, mereka yang tergantung di sana juga penuh dengan luka dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan perasaan ingin menangis. Simen Buhui menunjuk ke arah Ling Tian dengan tatapan seolah ingin menangis. Orang ini adalah Ling Tian dan kami dibawa ke sini olehnya. Kami mengira orang-orangmu adalah bawahan Ling Tian. Ini, kami bawahan Ling Tian. Kayu. Lelucon macam apa itu? Kong Yuanyang memarahi dengan putus asa. Sialan, hampir semua anak buahku dibunuh olehmu dan kau bilang ini salah paham. Salah paham dengan kepalamu. Dia kemudian menyerang dengan pedangnya. Simen Buhui dengan cepat membela diri dengan pedangnya dengan frustrasi di dalam hatinya.
Saya sudah mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman, dan Anda masih ingin berurusan dengan saya seperti itu. Sementara semua saudaramu mati, berapa banyak saudaraku yang masih hidup? Apakah saya akan merasa baik? Dengan kemarahan di hatinya, Simen Buhui tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, juga mustahil baginya untuk menunjukkan belas kasihan. Belas kasihan sama saja dengan bunuh diri. Mereka kemudian terlibat dalam pertempuran sengit. Gerak kaki Ling Tian cepat seperti kilat, menjalin di sekitar pasukan yang tersisa. Saat pasukan kematian besi darah yang tersisa menyaksikan bahwa situasinya salah, mereka dengan cepat berkumpul dan menyerang Ling Tian secara kolektif, mengabaikan pedang Ling Jian dan yang lainnya. Dengan beberapa tebasan, 4 di antaranya sudah mati. Namun, pasukan kematian lainnya dapat mendekati Ling Tian saat mereka menyerang dengan semua yang mereka miliki, berharap untuk menyeret Ling Tian bersama mereka dalam kematian. Namun, sayang sekali Ling Tian sudah melompat ke udara dan menghindari serangan terakhir mereka. Pada saat yang sama, dia melepaskan tendangan dengan kecepatan tinggi. Suara "pu-pu-pu-pu-pu" terdengar dan 6 pasukan kematian yang tersisa ditendang di titik akupuntur Chanzong, jatuh ke tanah tanpa kemampuan untuk membalas. 2 ratapan keputusasaan kemudian terdengar di samping dan 2 pembunuh yang tersisa dari paviliun pembantaian darah jatuh di bawah serangan bersama Ling Qi dan Ling Feng. Bagi seorang pembunuh, kekalahan berarti kematian. Panah darah keluar dari tenggorokan mereka saat mata mereka kehilangan semua harapan. Di medan perang, rombongan Ling Tian telah membunuh hampir semua orang dan hanya Kong Yuanyang dan Simen Buhui yang tersisa untuk bertempur. Sementara mereka tahu bahwa musuh mereka mengawasi mereka dari samping, tak satu pun dari mereka yang mau menghentikan pertarungan. Dalam pertempuran sengit ini, mereka telah mengabaikan hidup dan mati. Dengan peluit, 2 sosok anggun terbang dan mendarat di sisi Ling Tian, mereka adalah Ling Chen dan Yu Bingyan. Setelah mereka mendarat, mereka langsung tercekik dari lingkungan yang berdarah. Adapun Yu Bingyan yang belum pernah ke medan perang, dia muntah di tempat. Melihat anggota tubuh dan organ yang berserakan, wajahnya berubah total. Meraih lengan Ling Tian, dia terjun ke pelukannya. Pada awalnya, Ling Chen masih menanganinya dengan baik dan berhasil membuat dirinya tetap tenang. Tapi setelah Yu Bingyan muntah dan terjun ke pelukan Ling Tian, dia juga terjun ke pelukan Ling Tian. Ling Tian tertawa getir dan menepuk kedua kepala di pelukannya. Dia awalnya ingin memaksa Ling Chen menghadapi ketakutannya ini. Lagi pula, wanita yang paling dicintainya tidak mungkin menghindari darah seumur hidupnya. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia memutuskan untuk membuang ide itu. Sama seperti pepatah, semakin tergesa-gesa, semakin sedikit kecepatan. Jika dia mendorong Ling Chen terlalu keras, itu mungkin malah meninggalkan bayangan di hatinya. 9 orang membentuk lingkaran untuk menyaksikan 2 orang berkelahi di tengah. Ini memang pemandangan yang aneh. Awalnya, Simen Buhui dan Kong Yuanyang ada di sini untuk membunuh Ling Tian. Tapi sekarang Ling Tian tepat di depan mereka mengabaikannya sepenuhnya dan malah bertarung di antara mereka sendiri. Baik Simen Buhui dan Kong Yuanyang sudah putus asa. Di kedua mata mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari pengepungan ini bahkan jika mereka tidak terluka. Ini ditakdirkan untuk menjadi tempat pemakaman mereka. Karena itu, mereka memutuskan untuk sepenuhnya melupakan misi mereka. Mereka memiliki ide yang sama di dalam hati mereka, sebelum saya mengambil nafas terakhir saya pasti harus membunuh B*Z*Earth ini yang membunuh begitu banyak saudara laki-laki saya. Sungguh pertunjukan yang intens dan mengasyikkan. Ling Tian berkata sambil terkekeh seolah-olah dia sedang menonton sebuah drama, apakah kalian melihat itu? Para ahli akan menjadi ahli. Meskipun dikelilingi, kondisi mental mereka masih tenang dan setiap gerakan mereka akurat dengan penilaian mereka tidak kabur, semuanya. Ini adalah sesuatu yang kalian semua harus pelajari. Bangsawan muda benar. Ling Jian berkata, cakrawala saya benar-benar telah diperluas hari ini. Jadi seperti inilah para ahli. Tetap tenang dalam bahaya dan mengabaikan kematian semua saudara mereka. Kondisi mental yang bagus. Lihat, pedang Simen Buhui sedikit terlalu jauh ke kiri. Jika dia bisa sedikit menurunkan pergelangan tangannya dan menyerang 2 inci lebih rendah, Kong Yuanyang pasti akan terluka. Pada saat itu, Kong Yuanyang tidak lebih dari ikan di atas talenan. Sayang sekali, Ling Qi mengingat gerakan pedang yang baru saja Ling Tian katakan dan tanyakan, tetapi ketika dia meluncurkan serangannya,
gerak kakinya seperti harimau dan lututnya sudah diangkat ke titik setinggi mungkin. Jika pergelangan tangannya diturunkan, bukankah lututnya akan menghalanginya? Bodoh! Ling Tian memarahi, setelah mengangkat lututnya, dia bisa mengambil langkah secara diagonal. Pada saat itu, bukankah itu akan menjadi langkah gajah? Jika demikian, langkah macan akan berubah menjadi langkah gajah dan itu akan terjadi, semakin memperkuat kekuatan serangannya alih-alih membatasinya. Baik itu menurunkan pergelangan tangannya, menarik lengannya, atau menebas secara horizontal, itu semua akan dilakukan secara alami dan lancar. Itu akan menjadi gerakan yang sempurna. Ling Jian dan 5 lainnya membungkuk dengan hormat. Saat mereka bertarung mempertaruhkan nyawa, Ling Tian sebenarnya mulai mengajar murid-muridnya. Yu Bingyan tidak bisa menahan tawa, melupakan pemandangan menjijikkan yang baru saja dia saksikan. Diskusi antara Ling Tian dan yang lainnya benar-benar didengar oleh Simen Buhui dan dia terkejut. Untuk berpikir bahwa celana sutra ini mampu menemukan kekurangan dalam gerakanku meskipun menyaksikannya untuk pertama kali. Selanjutnya, kata-katanya benar-benar akurat. Pada saat yang sama, dia dapat langsung menunjukkan metode untuk mengatasi kekurangannya. Apa jenis penglihatan itu? Setelah mendengar itu, dia bisa mati dengan tenang. Hanya dengan penglihatannya yang tajam, Ling Tian bisa dikatakan memiliki kekuatan seorang Grandmaster. Simen Buhui hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, bagaimana keberadaan seseorang yang bisa diprovokasi oleh keluarga Simen mereka. Seberapa menakutkan karakter yang diprovokasi oleh Simen Sang. Kepala keluargaku tersayang, seluruh keluarga Simen mungkin akan hancur karena kesalahanmu mencoba membalas dendam. Karena sedikit teralihkan, gerakan pedangnya tidak lagi akurat. Dalam duel antar ahli, sedikit kesalahan akan menyebabkan perbedaan besar. Kong Yuanyang segera berada di atas angin, dan serangannya menjadi lebih ganas. Simen Buhui mengatupkan giginya dan benar-benar memutuskan untuk tidak menghindari pedang Kong Yuanyang sama sekali. Pada saat yang sama, pedangnya berubah menjadi garis putih dan menyerang jantung Kong Yuanyang. Karena saya tidak bisa melarikan diri, biarkan pertarungan ini berakhir dengan saling menghancurkan. Paling tidak, itu lebih baik daripada ditangkap dan dipermalukan oleh musuh. Tatapan Simen Buhui tegas saat dia merasakan pedang itu menusuk ke dadanya. Kong Yuanyang juga mengungkapkan ekspresi pembebasan pada saat bersamaan. Karena pedangnya memasuki dada Simen Buhui terlebih dahulu, pedang Simen Buhui telah meleset dari jantungnya beberapa inci. Namun, pembunuh ini sebenarnya memaksa tubuhnya untuk bergerak sedikit ke samping untuk menyambut pedang Simen Buhui dengan hatinya. Dia juga mengharapkan kematian yang cepat. Mereka menghentikan gerakan mereka dalam sekejap. Pedang Simen Buhui tertanam jauh di dada Kong Yuanyang, dan di tempat yang sama persis di tubuhnya adalah tempat pedang Kong Yuanyang ditusukkan. Mereka sudah berhenti bernapas, tapi mata mereka masih terbuka lebar, dengan tangan pedang mencengkeram erat gagang pedang masing-masing. Bahkan dalam kematian, tubuh mereka saling mendukung, memastikan bahwa mereka mempertahankan postur aslinya sehingga tidak jatuh. Ling Tian menghela nafas sekali dengan keras, membungkuk dalam-dalam kepada mereka berdua. Kalian berdua memang pahlawan sejati. Ling Tian dipenuhi dengan rasa hormat. Semoga kalian beristirahat dalam damai. Meluruskan dirinya, dia berbalik sambil melanjutkan, semoga kita masih bertarung lagi sebagai musuh di kehidupan kita selanjutnya. Menjadi begitu tenang dalam menghadapi kesulitan, dan tersenyum memikirkan hidup dan mati, memperlakukan segala sesuatu dengan acuh tak acuh, berapa banyak orang seperti itu yang ada di dunia. Ling Jian dan kelompok juga tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit rasa hormat di mata mereka, semua membungkuk ke arah dua mayat. Saat Ling Tian pergi, dia dengan tenang memerintahkan, meskipun mereka adalah musuh kita, mereka juga layak untuk kita hormati. Perintahkan angin keras untuk memberikan pemakaman yang layak kepada kedua pria itu, dengan kecepatan tercepat. Setelah semua orang pergi, bayangan samar menghilang dari pohon yang cukup besar untuk dipeluk 3 orang yang berada di pinggir jalan di samping tempat pertarungan berlangsung. Sebenarnya ada seseorang yang menyaksikan seluruh skenario yang tidak dapat ditemukan oleh Ling Tian dan Ling Chen, bahkan dengan indera mereka yang meningkat. Tingkat keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Saat ini, sudah lewat tengah malam, dan menara Smoky Tea dalam keadaan hening. Hanya sesekali suara dengkuran Tuan Ketiga Yu, kadang-kadang panjang dan pendek, seperti melodi yang dimainkan, terdengar. Di Extreme Joy Chamber, orang kedua di keluarga Simen, Simen Buruo yang memimpin pasukan, duduk di sana dengan ekspresi netral.
Di depannya, secangkir teh sudah lama kehilangan kehangatannya, jelas, dia bahkan tidak tertarik untuk meminum tehnya. Di sisi lain, si Man King dengan cemas mondar-mandir di ruangan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk terus bergumam, mengapa mereka belum kembali. Waktu yang begitu lama telah berlalu, bahkan jika mereka telah menyelesaikannya di luar ibu kota, mereka seharusnya sudah kembali, bukan? Di sampingnya, Six dengan malu-malu duduk di sudut, matanya melotot mengikuti gerak tubuh si Man King yang mondar-mandir. Dia kemudian mencoba untuk menenangkan si Man King dengan mengatakan, mereka harus dalam perjalanan kembali. Master Bu Hui selalu dapat diandalkan dalam menyelesaikan sesuatu, jadi seharusnya tidak ada masalah. Apa yang harus dilakukan bangsawan muda sekarang adalah mempertimbangkan bagaimana kamu akan bermain dengan dua mainan milikmu itu. Si Man King menganggukkan kepalanya, merasa lebih yakin, dan akhirnya duduk. Memiringkan kepalanya untuk melihat Six, dia menyeringai, aku tahu kamu pasti punya sesuatu dalam pikiran, bocah. Apa yang ingin kamu katakan? Liu Zi tersenyum licik ketika dia berkata, bangsawan muda telah mengatakan bagaimana kedua wanita ini tidak hanya berbakat dalam menggambar dan sitar tetapi keduanya juga cantik tiada taraf. Keduanya pasti akan suci, dan tidak akan, aku tidak mudah menyerah, jadi jika kau mengancam mereka dengan kematian, itu mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang kau inginkan. Si Man King segera merasakan semangatnya terangkat dari ini, ide bagus apa yang kamu miliki, cepat katakan padaku, tuan muda ini akan membalasmu dengan mahal. Enam tertawa aneh lagi saat dia mengangkat botol batu giok. Bangsawan muda, di dalam botol ini berisi obat dengan nama, Irremovable Lasciviousness. Ini hanya diperoleh setelah usaha keras dariku, dan di dalamnya hanya berisi 32 pil, benar-benar obat yang menakjubkan. Ketika seorang pria meminum pil, dia akan secara instan memiliki kekuatan dan vitalitas naga dan harimau, menyaksikan peningkatan besar dalam vitalnya dan jika seorang wanita menelannya, nafsunya akan melambung ke langit yang tinggi, bahkan seorang wanita suci dari 9 generasi akan berteriak untuk dirilis. Nanti, Anda dapat menggunakan beberapa pil dari kedua wanita ini dan melihat efeknya. Si Man King mengungkapkan wajah gembira, ini memang hal yang baik. Setelah saya kenyang, Anda dapat mengambil alih dari saya dan bersenang-senang. Enam sangat gembira, segera membungkuk dan berkata, terima kasih, Tuan Muda, atas kebaikan Anda. Tuan Muda pasti akan menikmati dirinya sepenuhnya hari ini. Tanpa diduga, terdengar suara rendah dari jendela di luar, dan sebuah suara mengejek berbicara, Tuan Muda rumahmu pasti akan menikmati isi hatinya hari ini. Dia akan sangat menikmati sehingga dia tidak akan bisa menikmati dirinya sendiri lagi. Itulah kenikmatan yang sebenarnya. Si Man Buruo segera berdiri, berteriak, siapa? Dia bisa mendengar bahwa pembicara memiliki kultivasi bela diri yang mendalam, tetapi suara ini tidak terdengar seperti anggota keluarganya. Tirai kain diangkat saat seseorang masuk dengan santai. Mengenakan jubah sederhana dengan ikat pinggang, jubahnya seputih salju, dan senyum di wajahnya tulus. Inilah tepatnya target rumah Simen, Ling Tian. Kudengar keluarga Simen ingin mencariku untuk balas dendam, dan bangsawan muda ini tidak tahan mengecewakan kalian, tapi pasukan yang kalian kirim benar-benar tidak bisa menggerakkanku. Jadi, aku tidak punya pilihan selain mengirim diriku ke depan pintumu. Ling Tian berbicara dengan senyum di wajahnya, sebelum meraih kursi dan duduk, menyilangkan kakinya. Oh, ada masalah seperti itu. Si Man Buruo hanya bisa mengeluarkan ekspresi terkejut. Bangsawan muda Ling pasti salah, untuk seseorang sekalibermu, mungkinkah Tom, Dick, dan Harry manapun bisa memprovokasimu? Bangsawan muda Ling benar-benar bisa bercanda. Menjadi orang kedua di keluarga Simen, bagaimana mungkin si Man Buruo tidak memiliki tingkat kecerdasan tertentu? Saat dia melihat Ling Tian masuk, dia tahu bahwa operasi mereka telah gagal total hari ini dan bahwa Ling Tian mungkin mempekerjakan sejumlah besar ahli di luar untuk menangani mereka. Pada saat kritis ini, bagaimana dia bisa mengakui sesuatu? Satu-satunya harapannya sekarang adalah Ling Tian takut akan campur tangan keluarga lain, dan tidak memilih untuk melakukan apapun. Selama mereka bertahan melewati ini, akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Oh, aku pasti salah. Ling Tian tampaknya sedang berpikir keras, perlahan menganggukkan kepalanya. Dia tiba-tiba berbalik ke arah si Man King, tatapannya menajam, tapi aku tidak yakin. Mengapa bangsawan muda Simen di sini berbicara tentang menangkap dua orang kepercayaan dekatku? Apakah itu kesalahan lain?
Mungkinkah simen bangsawan muda itu salah bicara, atau bahwa aku salah dengar? Wajah tampan simen King memucat seketika itu juga, tidak mampu mengembalikan penampilan semangat aslinya. Suaranya bergetar saat dia menjawab, tidak, bukan urusanmu. Sebaiknya kau tidak memfitnah orang lain. KKK, di bawah ketakutannya yang luar biasa, dia tidak bisa mengendalikan gemetarannya, dan giginya saling bertabrakan, memotong dia pemandangan yang menyedihkan. Ling Tian dengan dingin tertawa sebagai jawaban, tidak lagi mengganggunya, dan mulai berpikir keras, simen muda yang mulia memiliki sikap yang begitu anggun dan halus, jadi bagaimana mungkin Ling Tian tidak membiarkanmu menikmati isi hatimu hari ini? Ini akan menjadi sangat tidak menghormati Anda, yang datang ke sini dari lokasi yang begitu jauh. Saat dia selesai, wajahnya menjadi beku saat dia memerintahkan, mengapa kalian tidak membawa mainan untuk Tuan Muda King untuk bersenang-senang? Suara persetujuan terdengar, dan 6 pria berjubah hitam masing-masing membawa tubuh berjubah merah, berjalan masuk dengan susah payah. Dalam beberapa saat, ke-6 mayat itu terlempar ke lantai. Titik akupuntur mereka telah tertusuk, yang menyebabkan mereka benar-benar tidak dapat bergerak dan tidak dapat berbicara. Mereka semua berasal dari pasukan kematian, dan saat melihat Simen King dan Simen Buruo, semua wajah mereka berubah menjadi lebih buruk. Simen Buruo secara alami mampu mempertahankan ketenangannya, tetapi wajah Simen King langsung menjadi pucat pasi. Antek 6 duduk di dekat pintu, dan setelah melihat situasi menjadi buruk, dia diam-diam mulai merayap menuju pintu, ingin melarikan diri. Dentang. Ling Qi dengan santai menghunus pedangnya dan meletakkannya di tenggorokan 6. Energi mengerikan yang dipancarkan dari pedang menyebabkan jakunnya naik turun dengan gugup, lehernya langsung merinding sehingga terlihat seperti kulit ayam yang dicabut. Dia berdiri di sana seperti patung, bahkan tidak berani bergerak. Nak, bukankah kamu baru saja memberikan sesuatu yang baik, siap untuk menikmati isi hatimu dengan tuan mudamu? Sekarang kamu ingin pergi lebih awal. Suara Ling Qi juga menakutkan untuk didengar. Tuan kedua Simen. Ling Tian maju 2 langkah. Saya harus mengucapkan selamat atas keberuntungan Anda, karena malam ini Anda akan menyaksikan pertunjukan yang belum pernah dilihat sebelumnya, satu-satunya pertunjukan yang bagus. Anda akan menyadari bahwa perjalanan Anda ke Sky Bearing kali ini tidak sia-sia. Simen Buruo tetap tenang, bertanya, bolehkah saya bertanya acara apa itu? Ling Tian tertawa terbahak-bahak, nada aneh terkandung di dalamnya saat dia melambaikan tangannya, biarkan tuan kedua melihat pertunjukannya. Tenang, para aktor, alat peraga, dan panggung semuanya akan disediakan oleh keluarga Simen Anda, dijamin sealami mungkin. Ling Jian dan 5 lainnya segera menghunus pedang mereka, menusukkannya ke arah Simen Buruo. Sementara ujung pedang menembus jubahnya, menyentuh dagingnya, tak satu pun dari mereka yang mengeluarkan sebutir darah darinya. Ini berbicara banyak tentang kendali mereka. Simen Buruo pasti memiliki beberapa keterampilan, tetapi bagaimana dia bisa melawan 5 ahli yang telah menghunus pedang mereka sekaligus? Dia segera ditundukkan, dan hanya bisa menghela nafas kekalahan. Ling Tian bergerak seperti angin, segera menekan titik akupunturnya, tubuh Simen Buruo lemas di kursi, dan selain telinganya yang masih bekerja dengan sempurna, bagian tubuhnya yang lain benar-benar tidak bisa bergerak. Ling Tian mengambil botol batu giok dari tangan Six, melemparkannya ke udara saat dia menyeringai, Simen Yang mulia, aku sudah lama mendengar keinginanmu untuk tertinggal dalam catatan sejarah. Junior ini benar-benar memerasku, otak mencoba untuk membantu Anda, tetapi untuk berpikir bahwa Anda benar-benar memberi saya ide yang bagus. Hehe, dengan saran dari bawahan setia Anda ini, junior ini dapat menjamin bahwa Anda memasuki catatan sejarah, tidak akan pernah dilupakan. Mata Simen King membelalak seperti piring saat dia mulai mundur selangkah demi selangkah. Suaranya bergetar seolah-olah dia sudah menyadari apa yang Ling Tian rencanakan, karena inilah yang dia rencanakan untuk dilakukan pada Ling Chen dan Yu Bingyan. Dia tampak terengah-engah saat berbicara, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Ling Tian tersenyum dengan murah hati ketika dia menjawab, Simen muda yang mulia memiliki penglihatan yang bagus, untuk menyukai 2 orang kepercayaan dekat saya. Saya percaya bahwa istri dan selir di keluarga Anda mungkin tidak dapat memuaskan Anda sesuka hati. Junior ini adalah mengkhawatirkan tentang itu untukmu, tapi untuk berpikir bahwa ini akan menjadi kasus, tidak dapat menemukan tujuan bahkan setelah memakai sol besi, tetapi secara tidak sengaja menemukannya tanpa usaha apapun, hal yang baik seperti itu sebenarnya bisa begitu dekat dengan anak muda, mulia.
Saya percaya bahwa Anda tidak hanya akan menikmati malam ini tetapi juga akan meninggalkan jejak Anda dalam sejarah. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Ling Tian dengan ringan mengocok botolnya dan melanjutkan, aku mendengar bahwa benda ini disebut, kenafsan yang tak terhapuskan, hehe, sepertinya kamu akan memiliki vitalitas naga dan harimau setelah mengkonsumsinya, dan vitalitasmu akan melonjak, tidak bisa padam. Ini benar-benar sesuai dengan namanya, menyebabkan Anda tenggelam dalam nafsu, tidak dapat membebaskan diri. Anda memberitahu saya, apa yang akan terjadi jika Anda semua bersemangat, tetapi tidak ada wanita di dekat Anda. Hahaha, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, di bawah tekanan yang ekstrim, si Man King benar-benar mendapatkan kembali kemampuan vokalnya. Bangsawan muda Ling, saudara Ling, ini semua salahku. Junior di sini memiliki mata tetapi tidak mengenali yang mulia ini. Aku mohon maaf, bangsawan muda Ling, tolong tinggalkan aku jalan keluar, aku, si Man King. Jadi bagaimana jika kamu adalah si Man King? Ling Tian dengan kejam tersenyum. Untuk memiliki desain pada wanita saya dan bahkan menggunakan metode curang seperti itu, jika saya tidak membiarkan reputasi Anda turun dalam sejarah, membuat Anda terkenal seumur hidup, bagaimana saya bisa tahan melihat nyali keji Anda? Hari ini akan menjadi yang terbaik waktu untuk membayar Anda. Ling Jian dengan kasar mengirim tamparan ke arah wajah si Man King, dan dengan kekuatannya, si Man King dikirim terbang, membalik beberapa putaran di udara sebelum mendarat kembali di posisi yang sama persis. Orang yang paling dihormati Ling Jian sebenarnya adalah Ling Tian, dan dia memperlakukan Ling Tian seperti guru atau orang tua, tetapi orang yang paling disukai Ling Jian sebenarnya adalah Ling Chen. Dalam hati Ling Jian, Ling Chen seperti saudara kandungnya, dan setelah mendengar bahwa si Man King benar-benar mengembangkan niat buruk pada Ling Chen, dia langsung meledak dengan amarah. Saat dia melihat si Man King bertingkah menyedihkan, dia langsung menamparnya. Pop, mulut si Man King terbuka dan segera 32 gigi jatuh ke lantai. Ling Jian benar-benar mencabut semua gigi di mulutnya, tidak menyisakan satu pun untuknya. Wajahnya yang awalnya anggun dan tampan sekarang tampak seperti benda yang layu dan kempis. Dengan pukulan keras itu, si Man King sudah pingsan. Namun, Ling Jian hanya merentangkan kakinya, dan dengan lembut menginjak kakinya, mengerahkan sedikit tenaga. Si Man King terbangun karena kesakitan, mengeluarkan suara, "Aiya." Ling Tian membuka botol batu giok, mengamatinya, dan dengan puas berkata, "Pelayanmu memang tidak berbohong. Tepatnya ada 32 di dalam, 4 untuk kalian masing-masing di sini. Aku benar-benar khawatir distribusinya tidak akan terjadi, tidak seimbang dan sebagai hasilnya kalian akan mulai berkelahi. Itu tidak baik. Ling Qi, pertama-tama bagikan mereka ke bangsawan muda Simen dan Tuan Enam, dan 6 pasukan kematian juga, mereka adalah aktor utama untuk membiarkan bangsawan muda Simen bersenang-senang." Ling Qi mengeluarkan suara persetujuan, dengan bersemangat melompat dan mengambil alih botol itu, mencekok 4 pil ke si Man King. Setelah itu, dia pergi ke masing-masing pria satu persatu, menghabiskan 32 pil. Ling Tian tersenyum kejam, beri mereka semua sebotol anggur untuk menyiramnya, kudengar dengan hal semacam ini, akan ada efek keseluruhan yang lebih baik. Setelah tengah malam, suara aneh membangunkan semua keluarga aristokrat di Smoky Tea Tower. Dari suaranya, sepertinya, seseorang sangat gembira, pada dasarnya suara yang tidak bisa dijelaskan. Ini disertai dengan suara palu yang berat. Karena penasaran, semua orang buru-buru mengenakan pakaian mereka dan keluar untuk melihatnya. "Ah, tak tahu malu." Teriakan malu terdengar saat semua wanita, termasuk Xiao Yansui, menutupi wajah mereka yang memerah dan melarikan diri dari tempat kejadian secepat mungkin. Ketika berbagai keluarga mengalihkan pandangan mereka melihat bahwa lampu yang mengelilingi aula besar tiba-tiba semuanya menyala, menerangi aula besar seolah-olah siang hari. Di tengah, 6 tubuh kuat, 1 terpelajar, dan 1 tubuh keriput saling terjerat. Tubuh mereka semua berbulu, terutama bagian tertentu di depan mereka, dan semua pria ini saling berpelukan. Ada suasana mesum di aula besar, dengan kelompok di tengah dengan penuh semangat menggerakkan bagian tertentu dari tubuh mereka. "Ah, bukankah itu si Man King?" Penglihatan Dongfang Jinglei sangat bagus, dan dia segera mengenali sekilas seorang pria berkulit pucat yang meringkuk di tengah dan melakukan tindakan paling gila. "Bukankah itu bakat nomor 1, si Man King?" Mendengar dia berteriak, penonton lainnya bisa langsung mengenalinya. Beberapa dari mereka langsung memuntahkan buih putih,
wajah mereka penuh penghinaan. Kelompok itu segera mengalihkan pandangan mereka ke arah ekstrim Joy Chamber dan mendapat kejutan yang lebih besar. Di pintu masuk paviliun ditempatkan sebuah kursi, dan duduk di atasnya adalah sosok nomor 2 dari keluarga Simen. Tatapannya tertuju pada adegan promiskuous, tanpa sepatah kata pun protes. Matanya tampak terpaku pada pemandangan itu, seolah-olah dia sangat menikmatinya sampai-sampai dia tidak ingin mengalihkan pandangannya. Semua orang mulai dengan sungguh-sungguh mendiskusikan adegan ini. Beberapa cendekiawan tua mulai gemetar tak terkendali di sekujur tubuh mereka, janggut mereka bergetar ketika mereka berkomentar dengan marah bagaimana moral publik merosot dari hari ke hari, dan betapa memalukan bahwa keluarga Simen benar-benar memiliki hobi seperti itu. Ini benar-benar menyinggung moral publik, merusak pemandangan semua orang. Itu diberikan bahwa setiap rumah akan memiliki kerangka mereka sendiri di lemari, tetapi mereka semua memiliki saling pengertian diam-diam untuk tidak bergosip tentang satu sama lain. Namun, sekarang sebuah keluarga sedang mencuci linen kotor mereka di depan umum, ini benar-benar kehilangan muka bagi mereka. Beberapa keluarga aristokrat segera menyadari bahwa Simen King telah dijebak. Dia mungkin diberi makan afrodisiak, dikendalikan pikirannya, atau dipaksa makan racun. Apapun masalahnya, dia sudah mendapatkan nama bahan tertawaan dari seluruh dunia. Dia telah kehilangan haknya untuk menjadi bagian dari 8 keluarga besar. Orang apa yang bisa begitu berbisa? Itu adalah satu hal untuk membuatnya terlibat dalam tindakan seperti itu di ruang pribadi, tetapi orang itu benar-benar menempatkannya di panggung pertemuan ilmiah di Smoky Tea Tower. Lingkungannya dipenuhi dengan tokoh-tokoh berpengaruh yang bisa membuang aristokrasi keluarga Simen hanya dengan satu kata. Masalah semacam ini pasti akan menyebar ke publik seperti api di musim panas, dan penghinaan terhadap keluarga Simen mungkin tidak akan hilang hingga milenium berikutnya. Mereka yang berada di tempat kejadian menyaksikan Simen King terus bergerak dan bergetar, ekspresi histeris tersihir di wajahnya. Adegan ini membuat semua orang tanpa sadar gemetar ketakutan. Tidak peduli siapa lawan mereka, orang ini harus dihormati bahkan dari jauh. Jika suatu hari bencana semacam ini akan menimpa kepala mereka, memikirkan hal ini, semua yang hadir merasa seolah-olah ada tangan sedingin es yang mencengkeram hati mereka. K. Tuan ketiga Yu membuka mata buramnya karena terbangun, dan segera mendapat kejutan dalam hidupnya. Dia berkata, hobi keluarga Simen ini, benar-benar unik. Astaga, Nangong Tianhu berpura-pura mengangguk dengan sangat serius, dia memang berbakat, bahkan reaksinya berbeda. Yu Mantian terkekeh aneh, dengan tertarik mengelus dagunya saat dia melihat pertunjukan, adegan yang penuh gairah, tetapi orang itu tampaknya terlalu kurus. Jika tuan kedua Nangong naik, maka pasti akan ada pertunjukan yang lebih baik, Nangong Tianhu mendengus sekali, menjawab dengan sinis, jika tuan ketiga Yu naik, maka itu akan menjadi pertunjukan terbaik. Oh benar, saya melihat beberapa pemuda yang halus dan tampan itu bersama Anda di kamar Anda kemarin, mungkinkah tuan ketiga itu, kamu? Yu Mantian tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia mulai mengamuk, dan Nangong Tianhu tertawa jahat. Berdiri di depan kamar wewangian surgawi, Ling Tian berpakaian serba putih, diam-diam berdiri seolah ingin tahu tentang keseluruhan pemandangan. Dia memasang senyum masam seolah-olah dia sama sekali tidak menilai situasi cabul ini, tampil sebagai anak laki-laki cantik yang murni dan tulus. Namun, mereka yang melihat ekspresinya mulai gemetar dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Beberapa hari ini, siapa yang menjadi bias keluarga Simen? Tak perlu dikatakan lagi. Di Sky Bearing, siapa keluarga yang paling dibenci oleh keluarga Simen? Itu juga tidak perlu dikatakan lagi. Dan terakhir, siapakah orang yang memiliki kekuatan di Sky Bearing untuk mengumpulkan dan menangani semua anggota keluarga Simen sekaligus? 3 jawaban itu adalah, keluarga Ling. Bangsawan muda Ling Tian. Dan hanya Ling Tian yang memiliki metode berbisa seperti itu dan berani menggunakan metode berbisa seperti itu. Dengan menggunakan metode seperti itu, keluarga Simen tidak akan lagi memiliki reputasi bersih aslinya, atau wajah yang tersisa untuk dibicarakan. Dia telah benar-benar membuang semua wajah yang mereka miliki, meninggalkan mereka tanpa pijakan di lingkaran pengaruh dan kekuasaan. Meskipun tidak ada yang memiliki bukti, semua orang yang menyaksikan adegan itu tidak ragu lagi bahwa itu adalah Ling Tian. Untuk orang seperti itu, jika Anda menjadikan diri Anda musuh bebuyutan dia, Anda pasti tidak akan bisa makan dengan baik dan tidur nyenyak, terobsesi ketika dia akan menyerang.
Sungguh orang yang menakutkan, metode yang menakutkan. Namun, hanya sedikit orang yang menyadari bahwa si Man King benar-benar mencapai tahap seperti itu sepenuhnya salahnya sendiri. Dari saat si Man Zhang mencoba merebut wanita cantik di jalanan, hingga si Man King mengembangkan desain untuk Ling Chen dan Yu Bingyan, mereka telah menandatangani kontrak untuk kutukan abadi mereka. Tindakan mereka mendorong keluarga si Man ke jurang kehancuran. Ling Tian dengan dingin mengamati reaksi semua orang di sekitarnya saat sudut mulutnya melengkung ke atas sambil tersenyum. Pada akhirnya, dia tidak berbicara sepatah kata pun, memilih untuk kembali ke kamarnya. Dia sudah lama tahu reaksi apa yang akan dimiliki orang lain, dan juga jelas bahwa melakukan hal itu akan meninggalkan kesan sebagai orang jahat. Tapi semua ini sesuai harapannya, karena dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk mengguncang dunia dengan perbuatannya. Ingin melawanku, Ling Tian? Anda sebaiknya berpikir dua kali. Apakah Anda lebih baik dari keluarga si Man? Suara ledakan besar terdengar tiba-tiba. Ketika semua orang menoleh untuk melihat, semuanya memucat, diliputi keterkejutan. Ling Tian juga menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat. Si Man Buruo, yang awalnya duduk dengan stabil di kursi berdarah dari ketujuh lubangnya. Namun, dia masih melompat, dan dengan tatapan putus asa, mengeluarkan pedangnya, melompat ke atas panggung dan menusuk langsung ke jantung si Man King. Namun, bahkan dengan jantungnya yang tertusuk, dia masih menusuk beberapa kali lagi, sebelum jatuh ke lantai, kehilangan seluruh nyawanya. Si Man Buruo melanjutkan, mengayunkan pedangnya seperti memotong sayuran, memotong 6 pria lainnya serta 6, terlihat seperti asura. Setelah melampiaskan amarahnya, si Man Buruo berdiri di atas panggung, kedua matanya memelototi Ling Tian, darah dari matanya masih mengalir tanpa henti. Dia membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, matanya berputar ke belakang dan tubuhnya merosot di atas panggung, tidak bernafas lagi. Di atas panggung, pedangnya tetap mencengkeram di tangannya, ditusukkan tegak lurus ke tanah, membiaskan cahaya di aula besar. Si Man Buruo sebenarnya memiliki semua titik akupuntur yang disegel oleh Ling Tian dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Dengan kekuatannya, dibutuhkan setidaknya 12 jam sebelum dia bisa melepaskan dirinya. Namun, melihat si Man King berperilaku seperti binatang bejat di tengah-tengah semua keluarga bangsawan lainnya, dia tidak bisa lagi menerima penghinaan dan tekanan, dan tidak lagi memiliki niat untuk hidup. Karena itu, dia menghancurkan dantiannya, menggunakan kekuatan untuk menembus semua titik akupuntur yang tersegel dan mendapatkan kembali mobilitasnya. Kemudian, dengan waktu yang terbatas, dia membersihkan nama keluarga dengan membunuh semua pendosa yang memalukan dalam keluarga, akhirnya terpuruk seperti lampu yang kehilangan minyak. Bagian terakhir, dia memelototi Ling Tian seolah ingin berbicara, tetapi tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukannya. Bahkan menyuarakan sedikit suara adalah tugas yang sangat besar, jadi dia mati dengan enggan. Melihat tragedinya, tidak ada yang bisa berbicara sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Seluruh panggung dilemparkan ke dalam keheningan yang mematikan. Si Man King sebenarnya telah menjadi bahan tertawaan generasi ini, tetapi pembersihan para pendosa oleh si Man Buruo, pada akhirnya, berhasil mendapatkan kembali wajah keluarga. Setelah masalah hari ini tersebar, keluarga si Man pasti tidak akan melepaskan Ling Tian sampai satu pihak tersingkir. Pagi-pagi keesokan harinya, panggung sudah lama dibersihkan dan disingkirkan. Semua orang yang tinggal di Smoky Tea Tower telah membuka jendela mereka lebar-lebar tanpa diskusi sebelumnya, seolah-olah suasana menjijikkan masih ada di dalam tempat itu dan mereka ingin membiarkan angin menyapunya. Tak satu pun dari mereka yang secara pribadi menyaksikan pemandangan tadi malam memiliki selera untuk sarapan. Ini juga memberi semua orang rasa hormat dan ketakutan terhadap Ling Tian yang tinggal di kamar wewangian surgawi. Orang kedua dalam komando keluarga si Man telah membawa ahli mereka dan 2 bangsawan muda, serta pasukan kematian besi darah mereka, ke Sky Bearing. Kekuatan seperti itu sebenarnya sebanding atau bahkan lebih baik dari kekuatan keluarga besar lainnya. Memikirkan bahwa hanya butuh 1 malam bagi mereka semua untuk tersapu, dan mereka yang masih hidup terlibat dalam skandal yang memalukan. Dan orang yang telah mengatur seluruh kehancuran keluarga si Man, Ling Tian, tampaknya tidak ternoda bahkan oleh setitik pun, seolah-olah dia tidak kehilangan apa-apa, juga tidak terlihat lelah. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana mungkin ada keluarga yang tidak berbasis di Sky Bearing menolak? Semua orang berpikir bahwa mereka harus sedikit lebih berhati-hati di Sky Bearing.
Jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi bintang ganas ini, mereka bahkan tidak akan memiliki tempat untuk menangis. Pertemuan ilmiah belum selesai, tapi sekarang penyelenggara pertemuan, keluarga Simen, bahkan tidak memiliki satu orang pun yang masih hidup. Lebih jauh lagi, dengan skenario menjijikkan dan berdarah kemarin, sepertinya tidak akan ada cara untuk melanjutkan pertemuan ilmiah. Ling Tian saat ini sedang mengobrol dengan gembira dengan Yu Bingyan ketika tirai terbuka dan seseorang masuk. Dia adalah Wang Tong, kepala pengawal Ling Tian. Bangsawan muda, Marsekal Agung akan pergi ke medan perang hari ini. Nyonya telah bergegas turun ke tempat latihan militer, dan ingin aku memberitahu bangsawan muda untuk bergegas secepat mungkin. Kalimat Wang Tong membuat Ling Tian linglung. Fakta tentang Ling Xiao yang berangkat berperang adalah kejadian umum beberapa tahun terakhir, tetapi setiap kali dia melakukannya, akan ada persiapan hampir 2 minggu. Sejak kapan itu menjadi urusan yang terburu-buru? Sementara stasiun perbatasan berada dalam situasi yang buruk dan sangat membutuhkan bala bantuan, untuk mengatur pasukan dan logistik membutuhkan waktu. Bagaimana mereka bisa memutuskan untuk lari ke medan perang tanpa peringatan terlebih dahulu? Hal ini tampak mencurigakan. Ling Tian segera berdiri, berkata, Ling Chen, ikuti aku. Yaner, aku membutuhkanmu untuk tinggal bersama paman ketigamu untuk saat ini. Aku akan mencarimu ketika aku kembali, oke. Setelah membuat beberapa persiapan tergesa-gesa, dia pergi bersama Ling Chen. Yu Bingyan mengeluarkan suara persetujuan yang lembut, menatap dengan bingung pada bayangan Ling Tian yang mundur. Dia sangat jelas tentang situasinya. Fakta bahwa tentara berangkat dengan terburu-buru berarti mereka akan melawan Wei Utara, tidak ada alasan lain. Apakah keluarga Yu bersekutu dengan Wei Utara tidak masalah. Mereka berada di bagian akhir kekaisaran, dan sementara keluarga Yu tidak takut pada Wei Utara, mereka tidak bisa begitu terang-terangan muncul di pasukan musuh. Inilah mengapa Ling Tian tidak bisa membawanya. Alasan lainnya adalah bahwa berangkatnya Ling Xiao adalah urusan keluarga Ling. Jika Yu Bingyan muncul, apa artinya itu? Dunia akan berpikir bahwa Yu Bingyan adalah istri utama Ling Tian. Sementara mereka berdua memiliki perasaan satu sama lain, masalah seperti itu melibatkan politik dua keluarga besar yang berbeda, jadi bagaimana mereka bisa menganggapnya enteng? Memang, jika Ling Tian membawa serta Yu Bingyan, ketika masalah itu menyebar pasti akan memicu ketidakharmonisan antara Wei Utara dan keluarga Yu. Tapi Ling Tian tidak mau mengambil tindakan seperti itu, dan selain itu, apa arti satu Wei Utara baginya? Untuk menghadapi musuh-musuhnya, Ling Tian tidak perlu menggunakan metode yang tidak bermoral untuk mencapai tujuannya. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia memiliki garis bawah, dan itu tidak pernah menggunakan wanitanya. Tidak peduli apakah itu menggunakan cinta atau reputasi seorang wanita, Ling Tian pasti tidak mau menggunakan metode seperti itu. Ling Tian bersedia menggunakan metode psikologis apapun, bahkan metode yang paling kejam dan tercela untuk melawan musuh-musuhnya. Terhadap anggota keluarganya, terutama wanitanya sendiri, dia bahkan tidak memikirkannya. Itu semacam prinsip, dan itu adalah kompas moral Ling Tian sendiri. Ling Tian buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada hadirin yang hadir dan melompat ke atas kuda Wang Tong, menyenggol kudanya dan melaju pergi. Dari jauh, orang sudah bisa mendengar bahwa pintu masuk istana kekaisaran dipenuhi dengan keriuhan. Gelombang kebisingan yang tiada henti membuatnya terdengar seperti ada tsunami yang mendekat. Begitu dia mendekati istana, Ling Tian tidak menghentikan kecepatannya, melainkan mendesak kudanya untuk melompati kerumunan. Di atas panggung adalah Ling Xiao, mengenakan baju besi lengkap, tampak mengesankan dan bangga saat dia berdiri dengan angkuh di sana. Di bawah panggung berdiri Nyonya Tua Ling bersama dengan Chu Tinger dan yang lainnya, semuanya dengan wajah netral. Ling Xiao berangkat berperang adalah kejadian yang mirip dengan makan malam keluarga bersama. Selain itu, dengan penyakit Raja Wei Utara dan putra mahkota yang berkuasa atas namanya, memobilisasi pasukan Wei Utara untuk berperang mirip dengan pepatah, jika pidato tidak teratur maka tidak ada yang bisa dicapai. Memobilisasi semua pasukan Sky Bearing Empire sebenarnya tidak berdasar, hanya melemparkan negara ke dalam kekacauan. Dengan demikian, Ling Xiao sebenarnya tidak diizinkan membantai tentara lawan secara membabi buta, tetapi hanya untuk fokus pada pertahanan. Nyonya Tua Ling dan Chu Tinger tidak terlalu khawatir, tetapi Long Xiang sang kaisar yang tampaknya menganggap ini terlalu serius. Melihat putranya bergegas menunggang kuda saat dia berdiri di atas panggung, Ling Xiao merasakan kepuasan.
Meskipun kali ini tidak ada bahaya yang terlibat, melihat putranya yang bergegas dengan tergesa-gesa masih memberinya perasaan hangat di hatinya. Namun, di permukaan, ekspresinya masih menunjukkan ketidaksenangan, memarahi, "Kenapa kamu di sini? Membuat kudamu melompat melewati warga, apa yang akan terjadi jika kamu melukai mereka secara tidak sengaja? Kenapa kamu begitu bodoh?" Ling Tian maju, dan membungkuk, "Putra ini ada di sini untuk mengirim tuan ayah ke medan perang. Saya berharap Anda sukses dalam pertempuran, dan segera kembali." Ling Xiao mendengus sekali, orang tua ini selalu menang dalam semua eksploitasi militernya, kapan pernah berbeda? Apakah aku masih memintamu untuk mengajariku? Sementara dia tampak seperti sedang menguliahi Ling Tian, dia sebenarnya penuh percaya diri, dan dengan suaranya yang keras yang menyebar ke semua orang yang hadir, itu mengurangi kecemasan mereka. Semua prajurit yang hadir segera mengangkat senjata mereka, berteriak, "Kami tiba dan berhasil. Cepat kembali." Dewa Perang Sky Bearing tidak pernah kalah sama sekali. Sedikit senyum muncul di mata Ling Tian, untuk mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya sangat mampu mempengaruhi hati orang. Ini terutama terlihat melalui kata-katanya, mereka tampak begitu percaya diri, menganggap dirinya di atas segalanya. Sementara kata-kata seperti itu akan tampak arogan di hari-hari biasa, tapi saat ini, itu menimbulkan perasaan melihat ke bawah dari atas, terutama dengan nama Dewa Perang Bantalan Langit. Yang terjadi selanjutnya adalah ritual tradisional, seperti kaisar keluar untuk memberi hormat kepada Ling Xiao dengan secangkir anggur, diikuti oleh para pejabat dan semacamnya. Tatapan Ling Tian bertabrakan dengan kaisar, tetapi Long Xiang secara mengejutkan memalingkan muka dengan rasa bersalah. Ini mengejutkan Ling Tian, dan dia mulai merencanakan sekali lagi. Ketika Ling Xiao telah menghabiskan anggur Chu Tinger dan hendak melambaikan tangannya untuk berangkat, Ling Tian memotongnya dengan mengatakan, "Tuan ayah, tolong tunggu." Semua orang berbalik untuk menatapnya. Ling Tian dengan percaya diri berbicara, "Sebelum ayah berangkat, putramu hanya berharap kamu kembali lebih awal. Namun, ada anggur orang lain dalam keluarga yang belum pernah diminum ayah sebelumnya. Orang ini, jika ayah tidak meminum anggurnya, kamu hanya akan merasakan penyesalan tanpa akhir." Kerumunan melihat sekeliling dengan bingung. Bukankah semua keluarga Ling yang hadir sudah menawarkan anggur mereka? Apakah masih ada lagi anggota keluarga yang datang? Ling Tian hanya menoleh ke belakang, dan dengan hangat berbicara, "Chener, bersulang untuk ayah, berharap dia kembali dengan penuh kemenangan." Ling Chen segera mendapat kejutan kasar, seluruh wajahnya memerah karena dia sejenak bingung apa yang harus dia lakukan. Nyonya Tua Ling dan Chu Tinger juga terkejut, dan wajah Long Xiang sangat jelek untuk dilihat. Keinginannya untuk membawa Ling Chen ke haremnya adalah rahasia, tapi itu sudah tidak mungkin. Saat ini, tindakan Ling Tian mirip dengan memberinya tamparan di wajahnya. Bagaimana ekspresinya bisa bagus? Di bawah skenario ini, Ling Tian sebenarnya meminta Ling Chen untuk bersulang untuk ayahnya, dan dia menyebutkannya sebagai bersulang untuk ayah, dan bukan bersulang untuk ayahku. Apa artinya ini? Itu berarti dia memperlakukan Ling Chen sebagai bagian dari keluarganya, yang sama baiknya dengan memberitahu semua yang hadir bahwa Ling Chen adalah wanitaku, Ling Tian. Semua orang yang hadir benar-benar memahami pesan yang mendasarinya. Setelah roti panggang ini, Ling Chen tidak lagi menjadi pelayan Ling Tian. Dia akan dianggap sebagai wanita Ling Tian, atau wanita pertama yang diumumkan Ling Tian secara terbuka. Ini adalah kejadian yang sama sekali tidak terduga. Sedikit berita yang menggetarkan bumi. Beberapa tahun ini, siapapun yang pernah tinggal di kota akan tahu bahwa pelayan Ling Tian adalah kecantikan yang tiada taraf. Berapa banyak putra bangsawan kaya yang merindukannya siang dan malam, beberapa bahkan rela memberinya posisi sebagai istri pertama, menyimpannya untuknya. Banyak dari mereka yang datang mengetuk pintu untuk meminta tangannya menikah, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini. Dalam hatinya, Ling Chen tidak hanya tersentuh secara emosional tetapi juga sangat malu, seluruh tubuhnya gemetar. Dia sendiri sadar bahwa selama dia membawa secangkir anggur ke Ling Xiao, semua keinginan dan harapannya akan segera terpuaskan. Ini adalah satu-satunya keinginan yang dia miliki dalam hidupnya. Kehidupan yang bahagia di samping bangsawan mudanya. Ketika dia diam-diam melirik Nyonya Tua Ling dan Chu Tinger, dia melihat mereka berdua tersenyum dan menganggukkan kepala. Dia menjadi lebih panik, menundukkan kepalanya saat dia mengambil secangkir anggur yang diserahkan oleh Ling Tian.
Dia mengangkat tangannya ke atas dan terhuyung-huyung beberapa langkah sampai dia berada di depan Ling Xiao, lalu menyentuh tempurung lututnya ke tanah saat dia mengangkat cangkirnya, berkata dengan suara penuh rasa malu, "Cener bersulang, bersulang." Petik 2 titik. Saat dia mencapai bagian ini, suaranya menjadi semakin lembut, seolah-olah itu adalah nyamuk yang berdengung. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak, sambil tertawa memarahinya, "Gadis bodoh. Kamu memiliki lidah yang begitu fasih dalam kehidupan sehari-harimu, jadi mengapa kamu tidak bisa mengatakan apa-apa hari ini? Kamu tidak ingin bersulang untuk ayah mertuamu. Ada apa ada rasa malu, bahkan jika kamu tidak berani mengatakannya, aku masih punya nyali untuk minum." Berkata demikian, ia mengambil cangkir arak, meminumnya dalam sekali teguk dan berteriak, "Anggur yang enak. Anggur yang diberikan oleh menantu saya ini benar-benar enak untuk diminum." Semua orang jatuh ke tanah dalam tawa. Bagaimana mungkin ada ayah mertua yang tidak tahu malu? Di dalam ketentaraan, seorang jenderal berwajah hitam tertawa terbahak-bahak, "Marsal Agung, Anda telah meminum anggur menantu perempuan Anda, sekarang Anda pasti akan muncul sebagai pemenang." Semua tentara yang hadir tertawa terbahak-bahak, meneriakkan, "Bawa cucumu, akan bawa cucu." Ling Chen sangat malu hingga wajahnya memerah seperti tomat. Dia terjun langsung ke dada Ling Tian dan menginjak kakinya berulang kali. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak, dengan semangat tinggi, dan dengan sikap yang bahkan lebih tinggi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian sekelompok anak nakal, jangan menakuti menantu perempuanku. Lain kali ketika salah satu putra kalian menikah, maka kalian sekelompok anak nakal yang tidak menyesal bisa pergi dan membuat kekacauan. Sekarang, sebagai marsekal, saya perintahkan, berangkat." Di tengah tawa, Ling Xiao adalah orang pertama yang keluar dari lapangan latihan militer, dan mengikuti di belakang adalah berbagai pembawa bendera dan penabuh genderang, diikuti oleh peleton demi peleton tentara yang dipasang dengan rapi dalam barisan yang rapi. Kehadiran mereka sombong, dan niat membunuh mereka naik langsung ke langit. Ling Tian melambaikan tangannya sambil berteriak, "Kembalilah dengan kemenangan dan kemenangan." Semua prajurit segera mengangkat senjata mereka, berteriak, "Kembalilah dengan kemenangan dan kemenangan." Suara mereka seperti guntur, mengguncang gunung dan laut. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat ini, jari Ling Tian berkedut, dan sebuah bola kertas kecil terbang ke dada seorang prajurit muda yang berdiri di belakang Ling Xiao. Prajurit yang dimaksud hampir tanpa disadari menganggukkan kepalanya saat dia mengikuti tentara keluar. Sekembalinya ke kediaman Ling Chen meninggalkan Ling Tian saat dia terbang seperti badai ke halaman kecil, kemungkinan besar akan berkubang dalam rasa malu dan malu. Ling Tian tidak bisa menahan tawa. Nyonya Tua Ling juga tertawa tanpa daya saat dia menggelengkan kepalanya, berkata, "Tianer, tindakanmu hari ini benar-benar di luar dugaan nenek ini. Tapi itu benar-benar sesuai dengan sifat cerobohmu, memang." Ling Tian tertawa sekali lagi, menjawab, "Cener telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, siapa yang bisa menggantikannya? Saya seharusnya memberinya gelar sejak lama, dan baru memberinya gelar sekarang saya pikir itu agak terlambat." Nyonya Tua Ling hanya bisa menghela nafas tak berdaya, "Yang mulia baru saja menganugerahkan pernikahan kepada Anda, dan Anda benar-benar pergi ke depan semua pejabat serta tentara, dengan berani menyatakan gadis lain untuk menjadi wanita Anda. Itu tidak terlalu bagus, kan? Bahkan jika kamu tidak takut pada kaisar, bagaimana dengan bibimu dan Sisi Jiao Yue, bagaimana kamu akan menjawab mereka? Apakah kamu tidak takut bahwa Jiao Yue akan merasa cemburu?" Cahaya dingin bersinar di mata Ling Tian saat dia menjawab, "Bagaimana pengadilan kekaisaran ingin menanganinya, itu masalah mereka. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah racun bibi dengan mereka. Fakta bahwa aku belum berurusan dengan mereka sudah berbicara banyak tentang kemurahan hati saya, dan untuk bagaimana Jiao Yue berpikir, itu masalahnya sendiri. Jika Anda ingin menjadi wanita dari keluarga Ling, maka Anda harus mengikuti aturan keluarga Ling kami. Bahkan jika Jade Putri Kaisar menikah dengan keluarga kita, identitasnya adalah menantu dari keluarga Ling dan bukan putri surga. Adapun kecemburuan, hehe, dia hanya perlu waktu untuk membiasakan diri." Ling Tian menyeringai. "Tianer, cara berpikir seperti ini kurang tepat." Di samping, Chu Tinger mengerutkan kening saat dia menyela, "Sebagai seorang pria, jika kamu bahkan tidak bisa menenangkan wanitamu, bukankah kamu tidak lebih baik daripada seorang pengecut?" Ling Tian meringis, "Ibu, sepupu sekarang masih belum dianggap sebagai istriku, setidaknya di mataku. Lagi pula semuanya belum diatur,
jadi mengatakan hal seperti itu masih terlalu dini. Masih belum siap. Saat Chu Tinger dengan hati-hati merenungkan kalimat Ling Tian, dia mulai bingung. Yang Mulia telah menganugerahkan pernikahan kepadamu, jadi bagaimana mungkin itu masih belum ditetapkan? Jangan bilang. Pada titik ini, Chu Tinger benar-benar ngeri dengan apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Ibu, Chu Tinger menatap Nyonya Tualing, lidah keluh dan kehilangan kata-kata. Nyonya Tualing hanya bisa memberikan senyuman tak berdaya saat dia menjawab, Tinger, kamu masih tidak mengerti anakmu sama sekali, dan di sini aku masih berpikir bahwa kamu pintar. Dengan gantungan tebing ini, Nyonya Tualing juga berjalan kembali ke kamarnya, meninggalkan Chu Tinger terdiam membeku karena terkejut, wajahnya berganti-ganti antara kebahagiaan dan kecemasan. Seperti harapan Ling Tian, diumumkan bahwa pelelangan keluarga Xiao juga akan diadakan di Smoky Tea Tower. Memang, fakta bahwa 12 kamar Gusian dapat dihubungkan bersama untuk membentuk arena besar untuk aktivitas membuatnya sangat cocok untuk acara semacam itu. Satu-satunya perbedaan adalah untuk pertemuan ilmiah, Gusian telah mengerahkan seluruh usahanya tanpa meminta kompensasi apapun. Tapi untuk pelelangan ini, Gusian dengan kejam menipu keluarga Xiao, meminta 50.000 tael perak hanya untuk hari pertama. Harganya saja sudah membuat takut kebanyakan orang yang mendengarnya. Ini membuat keluarga Xiao sangat tertekan. Mengapa pihak lain tidak meminta kompensasi apapun tetapi kami akhirnya dilahap? Namun, karena mereka telah memilih lokasi ini, mereka tidak dapat mengubahnya karena takut kehilangan muka. Jika tersiar kabar bahwa Raja Keuangan nomor 1 berpindah tempat karena mereka tidak mampu membayar uang tunai dalam jumlah kecil itu, maka mereka akan berakhir sebagai bahan tertawaan nomor 1. Dengan demikian, sementara Xiao Feng yang sangat marah di dalam hatinya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan ketidakadilan ini. Karena dia telah mengeluarkan 50.000 tael perak, dia menjadi sangat murah hati dan segera menghadiahkan Smoky Tea Tower dengan 10.000 tael lagi untuk kinerja yang baik untuk mempermalukan mereka. Anda ingin uang? Aku akan menenggelamkanmu di dalamnya. Tapi tidak pernah dalam mimpinya dia berharap wajah Gusian tidak berubah, malah tertawa bahagia saat dia menerima uang itu, terus-menerus berterima kasih padanya untuk itu. Wanita tua ini menjalankan bisnis, jadi tentu saja saya akan mengambil uangnya. Jika saya tidak menipu keluarga Xiao, lalu bagaimana saya bisa menjawab nenek moyang saya? Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa generasi muda dari keluarga Xiao bisa sangat berbeda, segera keluar dengan hadiah 10.000 yang mempesona. Jika dia 30 tahun lebih muda, saya benar-benar akan mempertimbangkan untuk menjadi bagian dari keluarganya. Mengapa dia memberikan 10.000 tael perak? Mungkin juga tangan lebih dari 10.000 tael emas. Mungkinkah dia menyukaiku? Jika itu masalahnya, maka jika dia menyerahkan 10.000 tael emas, wanita ini pasti akan mempertimbangkannya. Monolog Gusian entah bagaimana didengar oleh Xiao Feng yang, segera membuatnya ingin muntah darah. Dia hampir ingin bergegas ke Gusian dan menegurnya, berpikir, orang tua ini di sini membuat jalan berdarah sendiri, tetapi di matamu aku sebenarnya adalah generasi yang lebih muda, dan kamu bahkan ingin memasuki haremku, tapi aku harus 30 tahun lebih muda. Ayah ini baru berusia 45 tahun, saya sedang dalam masa prima. Bahkan jika Anda 20 tahun lebih muda, Anda masih tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi selir saya. Apakah saya tertarik pada Anda? Tentu, dengan asumsi kepalaku ditendang oleh keledai. Tentu saja, dengan asuhan tuan kedua Xiao, tidak mungkin dia memuntahkan sampah seperti itu. Namun, dia tersedak kata-kata itu begitu parah sehingga dia tampak seperti sedang sakit. Ling Tian benar-benar menyadari mengapa Gusian melakukan ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa masam. Wanita, sebaiknya jangan memprovokasi mereka. Ling Tian benar-benar menyadari perseteruan antara dia dan keluarga Xiao, tapi dia tidak menyangka Gusian akan menggunakan pendekatan jahat untuk menyiksa mereka. Namun, justru ide busuk itulah yang menghantam tepat titik sakit keluarga Xiao. Semua orang tahu bahwa keluarga Xiao tidak akan pernah kekurangan perak, tetapi Gusian memanfaatkan perak mereka sendiri untuk membuat mereka kehilangan muka. Sungguh langkah yang berani, sungguh langkah yang cerdik. Ling Tian tidak bisa tidak memuji Gusian. Di area ini, dia benar-benar bisa dianggap jenius. Kali ini, keluarga Xiao sangat tertutup saat melakukan pelelangan.
Iklan yang mereka kirimkan mengatakan bahwa hanya ada 7 item yang dijual, tetapi ketujuh item tersebut adalah harta yang sangat berharga. Meskipun mereka bahkan tidak merinci 7 item itu, semua orang sadar bahwa untuk diakui berharga oleh Raja Keuangan nomor 1, item seperti apa itu. Pada hari pelelangan, pemandangannya luar biasa meriah. Berbagai keluarga bangsawan dan aristokrat dari semua kekaisaran datang, termasuk beberapa keluarga pedagang kaya. Kerumunan itu sebenarnya lebih besar dari pertemuan ilmiah. Smoky Tea Tower hanya dapat membeli 10.000 kursi tambahan, menempatkannya agar pelanggan dapat duduk. Tentu saja, semua ini ditagih ke keluarga Xiao, apalagi digelembungkan beberapa kali. Berdasarkan kata-kata Gusian, keluarga Xiao Anda pasti tidak hanya memiliki beberapa ribu tael yang remeh ini. Di bawah tatapan penuh harap dari puluhan ribu orang, pelelangan keluarga Xiao akhirnya membuka tirai mereka. Di aula besar menara Smoky Tea, panggung kayu kecil lainnya didirikan, dengan meja di atasnya. Palu juru lelang sederhana tergeletak di atas meja. Perbedaannya adalah palu ini berkilau dan mempesona karena sebenarnya terbuat dari emas. Betapa sombongnya kaya, hanya harga palu sederhana ini yang tidak mampu dibeli oleh orang biasa. Di bawah tatapan banyak orang, putri kecil dari keluarga Xiao, Xiao Yansui, menaiki panggung kayu. Dia mengenakan jubah kuning pucat, pembawaannya anggun, sosoknya dan terlihat seperti batu giok berukir, temperamennya halus, dan memancarkan rasa kebangsawanan. Ini menyinari mata semua yang hadir, dan kecantikannya saja sudah membuat banyak orang merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Bahkan beberapa konglomerat pedagang besar yang kalah dalam perang pedagang melawan Xiao Yansui benar-benar melihat Dewi Kekayaan ini untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka benar-benar kalah dari seorang gadis muda dalam perang pedagang. Xiao Yansui tidak menyia-nyiakan waktunya dengan kata-kata yang berlebihan, hanya memberikan 2 kalimat salam sebelum memulai pelelangan. Sikap sederhana seperti itu membuat Ling Tian dalam hati menghela nafas memuji. Xiao Yansui membuka pelelangan dengan kata-kata, pelelangan hari ini memiliki 7 harta karun untuk ditawar. Adapun ketujuh harta itu, saya percaya semua orang akan mengetahuinya dalam waktu singkat, dan gadis. Ini dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan kecewa. Saya merasa bahwa setiap harta berikutnya akan melampaui yang terakhir. Saat penonton tersenyum, dia melanjutkan, 3 tahun yang lalu, 4 pemetik ramuan keluarga Xiao saya pergi ke pegunungan salju utara atas perintah kami. Ketika mereka mencapai puncak, siapa yang mengira bahwa tiba-tiba akan ada longsoran salju, dan seluruh gunung mulai pecah. 4 pekerja kami beruntung selamat dengan kulit gigi mereka. Ketika longsoran salju berlalu dan mereka sedang menghangatkan diri di tebing, mereka secara tidak sengaja menemukan 3 harta karun. Pada titik ini, Xiao Yansui berhenti sejenak, meningkatkan ketegangan. Seseorang tidak dapat menerima ketegangan itu, dan dengan mendesak bertanya, harta karun apa? 3 harta karun yang mana? Ling Tian tertawa pelan pada dirinya sendiri. Orang ini tidak hanya memotong pada waktu yang tepat, tetapi dia juga menanyakan apa yang ada di pikiran semua orang saat ini. Mungkin seseorang ditanam oleh keluarga Xiao. Dengan betapa bergengsinya pelelangan kali ini, bagaimana mungkin semua orang bisa menerima ketegangannya? Namun, jika semua orang menjadi seperti Ling Tian dan melewati ketegangan, maka akan sedikit memalukan bagi Xiao Yansui yang berada di atas panggung mencoba untuk meningkatkannya. Karena itu, Ling Tian curiga bahwa orang ini telah ditanam di sana, juga disebut Sil.